Oke, selamat datang buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali gabung ya, baru pertama kali lihat channel ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Otnil, saya adalah uh, orang biasa-biasa saja. Oke, nah untuk kali ini di channel ini kita akan membahas tentang serba-serbi seputar kartu prakerja ya. Tentu teman-teman sekalian sudah pada tahu ya, kartu prakerja itu sudah terdiri dari banyak, sudah dibuka dari beberapa batch ya, dari batch 1, 2, 3, dan yang terbaru saat ini adalah batch keempat, sudah dibuka pada tanggal 9 Agustus kemarin ya, mulai jam 12 siang. Oke, itu batch keempat. Nah, kita akan bahas tentang seputar kartu prakerja. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Oke, kebetulan saya giat melakukan sosialisasi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau kendala seputar kartu prakerja. Kemarin ada yang nanyain gini, Mas, saya sudah upload foto, itu kok nggak bisa-bisa ya? Email saya kok nggak bisa-bisa ya verifikasi ya? Kok gagal terus? Udah masukin kakak juga nggak bisa. Kenapa gitu Mas ya? Oke, buat teman-teman sekalian yang sudah melakukan verifikasi tapi gagal terus tulisannya, oke, jangan bersedih hati. Ada banyak faktor yang membuat hal tersebut gagal. Yang pertama adalah dari foto. Oke, teman-teman pastiin dulu ya. Kalau resolusi kamera HP kalian terlalu tinggi, maka ukuran foto yang dihasilkan nanti jadinya besar. Sementara batasan yang ditentukan adalah tidak lebih dari 5 MB. Jadi silakan diturunin dulu resolusinya nih. Kalau memang nanti hasil fotonya terlalu besar. Tapi tolong diperhatikan juga ya, ini jadi masalah. Kadang-kadang terlalu rendah, sehingga ketika ngambil foto, justru gambarnya jadi tidak jelas. Itu juga gagal. Itu diperhatiin ya. Oke. Nah selanjutnya, kalau itu sudah bisa, oke kita bahas tentang nomor kartu kakak sudah ya, email. Pastikan email teman-teman yang daftarkan adalah email-email yang valid dan juga aktif. Artinya teman-teman masih bisa akses itu email. Kalau nggak bisa, nggak akan bisa ya. Kalau teman-teman nggak bisa akses email itu, teman-teman daftarin email tersebut, ini hasilnya nggak akan bisa. Oke. Nah selanjutnya, Mas ini udah bener, ini udah bener, tapi tetap aja kenapa nggak bisa ya? Oke, teman-teman sekalian, yang daftar dari kartu prakerja ini bukan hanya 10, 100 ribu atau ratusan ribu. Yang daftar kartu prakerja ini adalah jutaan orang. Bayangkan jutaan orang sekaligus mendaftar masuk, itu akan menyebabkan adanya kendala sulit untuk masuk. Oke, teman-teman ada coba pagi, siang, atau sore pasti sulit, saya jamin. Oke, karena saya juga mengalami. Oke, tipsnya gimana solusinya? Kebetulan saya sendiri mengalami ya. Saya daftar pagi nggak bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa. Terus tuh saya coba, sampai akhirnya saya coba jam 11 malam, itu berkas saya masuk tapi masih verifikasi, nunggu dulu. Ketika jam 12 malam baru berkas saya lolos verifikasi. Jam 12 malam. Artinya apa? Saat jam-jam orang tidur. Ya. Sehingga tidak terlalu banyak intensitas orang-orang yang mendaftar. Silakan dicoba, siapa tahu cara itu berfungsi juga pada teman-teman sekalian. Atau kalau teman-teman punya tips atau cara yang lain, nggak apa-apa sampaikan nih nanti di bawah ya komentarnya, biar kita sama-sama berbagi tips-tipsnya. Oke? Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti teman-teman setelah lolos verifikasi, teman-teman harus nunggu lebih dulu sampai ada pengiriman uang training ya, sebesar 1 juta. Perlu diingat, 3.550.000 itu ada beberapa biaya-biayanya. Dimana 1 juta itu khusus untuk pengelolaan, pembelian atau belanja trainingnya, pelatihannya, biaya pelatihan 1 juta itu subsidi dari pemerintah. Sedangkan selebihnya baru bisa digunakan oleh para penggunanya itu sendiri. Dimana 600.000 akan dikirimkan sebanyak 4 kali ya, selama setiap bulan sampai 4 kali, dan ditambah juga dengan insentif dari survei itu sendiri sebesar 50.000 nantinya. Jadi total 3.550.000. Yang pertama yang akan dikirimkan adalah
biaya untuk pelatihan sebesar 1 juta. Teman-teman tunggu dulu. Ketika nanti sudah dikirimkan, teman-teman bisa cek di dashboard kartu prakerja, ada tulisannya nanti, ada saldo. Di situ ada tertera 1 juta. Kalau sudah masuk, teman-teman harus beli biaya pelatihan. Pilih pelatihan apa yang kira-kira teman-teman sukain, yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman, yang sejalan ya. Macam-macam, ada yang satuan, ada yang paket atau bundling langsung ya. Yang mana lebih enaknya? Oke. Kalau saya belinya memang saat itu adalah yang paket bundling. Oke. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ketika teman-teman mau beli pelatihan ya, pastikan dulu plafon yang teman-teman pilih untuk pelatihan itu menyediakan yang namanya sertifikasi. Kalau tidak ada sertifikat, teman-teman nggak akan keluar ya, insentifnya nggak akan cair. Oke, jadi pilih plafon yang bisa jelas memberikan yang namanya sertifikat. Itu yang pertama. Oke, setelah sertifikat, nah saya mengikuti yang paket bundling itu memang ada 6 ya, campur-campur. Ada 2 yang sesuai dengan kebutuhan saya. Maksudnya sesuai kebutuhan adalah sesuai dengan pekerjaan saya. Oke. Dan 4 yang lainnya itu campur-campur. Ya. Ya walaupun campur-campur random, tidak sesuai dengan kebutuhan atau pekerjaan saya, tapi itu masih bermanfaat. Bisa saya gunakan ke depannya untuk yang lain. Oke, itu yang paket bundling. Memang ada plus minusnya, kerugiannya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan, ingat ya, itu harus selesai semuanya loh. Saya ada 6, itu 6-6-nya harus diselesaikan. Oke. Nah, ada sedikit kesalahpahaman ketika disampaikan. Sudah mengerjakan 1 pelatihan saja, itu sudah bisa dapat sertifikat dan juga insentif. Oke. Nah, ternyata kalau yang beli paket bundling sama seperti dengan saya, itu nggak bisa satu aja, harus selesai semuanya. Artinya dalam 1 paket itu ada 6 pelatihan, 6-6-nya harus diselesaikan, 6-6-nya harus dapat sertifikat, baru insentif bisa diberikan. Di situ saya ada miss ya. Saya kira saya udah selesaiin 1 bakal dapat nih, nggak dapat coy. Nah, akhirnya saya usaha cari, minim sekali saat itu informasi dan juga customer service sangat sulit untuk dihubungi. Oke. Nah, sampai akhirnya saya coba 6-6-nya semua baru selesai dan itu baru bisa diberikan insentif. Insentif pertama saya adalah tanggal 11 Mei. Saya termasuk adalah batch yang pertama. Oke, gelombang pertama saya yang lolos. Nah, untuk teman-teman kemarin juga ada yang nanya, Mas Otnil, saya sudah selesaikan pelatihan nih, kok saya cek di dashboard saya nggak punya sertifikat ya? Akhirnya saya coba hubungi kartu prakerja, tapi nggak ada respon. Oke, teman-teman sekalian, mohon dipahami ya, biar tidak salah alurnya. Kartu prakerja itu mengkoordinasikan dengan plafon-plafon yang menyediakan pelatihan. Sementara sertifikasi dikeluarkan oleh plafon-plafon tersebut. Jadi kalau teman-teman belum dapat sertifikat, yang teman-teman push adalah plafon di mana teman-teman membeli sertifikat, bukan kepada kartu prakerja. Nah, di mana kalau plafon tersebut sudah melihat, oh dia sudah selesai pelatihan, baru dia melaporkan ke prakerja. Si A sudah selesaikan pelatihan, ini dia sudah ada sertifikat. Nanti kartu prakerja, oke, saya akan kirimkan insentifnya. Seperti itu alurnya. Jadi jangan sampai salah nge-push. Kalau nge-push ke kartu prakerja soal belum dapat sertifikat, ya jadinya ya susah. Yang ditekan adalah kemana plafon kalian untuk membeli pelatihan. Oke? Clear ya? Nah, selanjutnya, oke, kalau sudah seperti itu, nah ini kita lanjut untuk yang hal yang paling banyak ditanyakan dan yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Sudah jelas adalah insentif kartu prakerja itu sendiri. Nah, teman-teman bagi yang sudah menyelesaikan pelatihan dan juga mendapat sertifikat, nantinya pasti akan mendapatkan insentif sebesar 600.000 selama setiap bulannya, sama dengan 4 bulan ya. Artinya ada 2.400.000, ditambah lagi nanti ada insentif survei sebesar 50.000 di akhir pelatihan. Oke. Nah, total adalah 3.550.000 yang akan teman-teman terima. Tapi yang bisa didapatkan adalah 2.450.000. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya sudah pelatihan, kayak saya dapat insentif yang pertama itu tanggal 11 Mei saya dapatkan. Oke, jadi setelah dapat sertifikat baru dapat insentif. Nah, saya pertama itu tanggal 11 Mei. Ada beberapa
layanan yang tersedia ya. Kalau dari batch 1, 2 dan 3 itu ada 3 aja ya. Ada Link Aja, kemudian ada GoPay dan juga ada BNI. Oke. Nah, untuk yang saat ini gelombang 4 katanya memang ada beberapa tambahan lagi ya, plafon yang bisa disediakan. Nah, tapi kalau saya pribadi sarankan menggunakan BNI. Kalau mau teman-teman mau gunakan Link Aja, ya sesuaikan aja. Kalau Link Aja kan memang bisa untuk transportasi dan lain-lain campur ya. Jadi mana yang enaknya aja, yang lebih prepare teman-teman yang di mana. Oke, kalau saya pribadi saya pilih yang BNI. Oke, mau teman-teman yang pakai GoPay juga nggak masalah, itu terserah lah ya. Oke, whatever. Lanjut. Nah, ketika tanggal 11 Mei dikirimkan on time tepat waktu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya tanggal 10 Juli itu ada kemunduran. Loh, kok nggak turun-turun ya? Kalau batas waktu dari kartu prakerja adalah 7 kali 24 jam. Insentif itu paling lama turun dari hari yang sudah ditentukan. Sudah lewat. Sampai tanggal 17 Juli tidak turun-turun juga. Oke. Karena masih sangat minim sekali, tidak seperti sekarang ya. Ada lewat Instagram, ada lewat grup segala macam. Nah, karena sangat minim, yang satu-satunya kita bisa gunakan adalah customer service. Namun sekali lagi sangat disayangkan sulitnya untuk menghubungi customer service. Karena banyak pasti yang menghubungi ya. Telepon customer service setengah mati sulitnya ya. Nah, oke. Coba telepon, tanya sana sini. Ketika akhirnya bisa tersambung, bisa bicara interaksi dengan orang dari kartu prakerja. Yang mengalami kendala tersebut bukan saya pribadi, tapi seluruh rakyat Indonesia yang mendaftar kartu prakerja batch 1. Oke. Nah, kaget dong, nggak ada info, kenapa ada terlambatan, ada masalah apa. Ketika dikonfirmasi, memang sedang ada perbaikan sistem dan juga sedang ada optimalisasi. Oke. Nah, dimana sedang melakukan verifikasi dan juga ada beberapa perubahan nanti ke depannya, seperti itu katanya. Oleh sebab itu akan mengalami keterlambatan. Oke, singkat cerita, akhirnya harusnya tanggal 10 Juli itu mundur sampai dengan tanggal 28 atau tanggal 30 Juli baru akhirnya turun insentif yang kedua untuk bulan Juli. Yang ketiga harusnya itu itu 10 Juni ya, 10 Juni. Nah, oke, 10 Juni turunnya 28 atau hingga 30 Juni. Oke, untuk yang Juli juga mundur. Oke, yang harusnya tanggal 10 Juli, tadi 10 Juni, ini 10 Juli, harusnya tanggal 10 Juli itu mundur sampai tanggal 20-an. Oke, jadi kurang lebih itu ada kemunduran lagi sama, sebesar 2 minggu, ya, 2 minggu kemundurannya. Jadi batch 1 on time, batch kedua mundur 2 minggu, ketiga mundur 2 minggu, dan yang terakhir ini batch keempat, harusnya kemarin tanggal 9 Agustus. Nah, sampai dengan hari ini tanggal 11 itu belum ada info. Saya cek di kartu prakerja belum diproses ya. Oke. Nah, teman-teman buat yang batch 1, 2 ataupun 3 yang belum turun juga insentifnya, jangan khawatir. Teman-teman tunggu saja. Seperti yang sudah itu biasanya selama 2 minggu ya. Jadi kita tungguin aja nih dalam 2 minggu ke depan. Nah, nanti saya akan mungkin buat di video yang selanjutnya apakah benar-benar sudah tercapai atau tidak. Oke. Nah, untuk plafon untuk yang si batch keempat ini ya, yang terakhir, yang bukan terakhir, batch keempat yang baru buka ini ya. Oke, ini adalah kuota yang terbesar sebesar 800.000. Dimana batch 1, 2, dan 3 itu besarnya cuma 200 atau 300 ribuan aja. Dan batch keempat ini paling besar 800.000. Mas, batch keempat ini ditutup sampai kapan? Nah, teman-teman jangan khawatir, tidak ada batasan waktu, tapi batasan kuota. Artinya selama kuota itu belum terpenuhi dia tetap buka. Tapi kalau sudah tercukup 800.000 maka batchnya ditutup. Buat teman-teman cepet-cepet deh daftar. Kalau teman-teman nanti ketinggalan, teman-teman harus tunggu lagi sampai batch kelima dibuka. Tapi berita baiknya, batch kelima juga akan dibuka sama besarnya sebesar 800.000. Oke, itu kuotanya. Dengan prediksi perhitungan pemerintah akhir tahun bisa mencapai 5,6 juta. Tapi teman-teman harap sabar ya. Nah, untuk saat ini fokus dari kartu prakerja memang adalah untuk orang-orang yang kena dampak dari COVID-19. Misalnya dirumahkan, kehilangan pekerjaan, di PHK ya,
atau perusahaannya tutup ya, sehingga dia nggak punya pekerjaan. Itu yang diutamakan lebih dulu. Kedepannya memang diutamakan untuk semua yang belum dapat pekerjaan ataupun menganggur. Itu kedepannya ya. Jadi kita tungguin aja. Nah terus selanjutnya, Mas Otnil, sertifikatnya bisa dipakai nggak? Oke. Nah teman-teman sekalian, kemarin saya mengikuti ada live streaming, siaran dan lain-lain dari Kartu Prakerja. Itu sudah ditanyakan dan dikonfirmasi. Memang sejak awal sudah diplan bahwa ini bagus nih ya, berita bagus. Kartu Prakerja ini nantinya akan link and match dengan perusahaan-perusahaan. Oke, kedepannya ya, saat ini memang sedang masih proses, sedang dimulai ya. Oke, untuk sertifikasinya sendiri itu sudah mulai bisa dipergunakan, tetapi dengan sesuai ya, kerjanya apa, sertifikasinya apa ya, itu bisa teman-teman coba lampirkan. Oke, nah selebihnya untuk apakah nanti di perusahaan diterima atau tidak, itu bisa diterima sama masih sejalan ya, jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau misalnya teman-teman ikutin pelatihan memasak, teman-teman dapat daftar untuk administrasi, oh ya nggak masuk. Oke, jadi silakan disesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, batch-nya yang keempat ini 800.000, siapa cepat ya, segera daftar sebelum kuotanya terpenuhi. Kalau udah penuh harus nunggu sampai nanti batch yang kelima. Oke. Total nanti prediksi akhir tahun 5,6 juta penduduk Indonesia itu bisa mendapatkan kartu prakerja. Oke. Jadi jangan berkecil hati, silakan coba terus buat yang belum bisa ya. Nah, itu beberapa tips saja sih. Tadi yang pertama, perhatikan fotonya, kemudian emailnya, oke. Nomor kakaknya juga harus jelas, oke. Kemudian coba di jam-jam yang tidak sibuk, jam malam, jam-jam tidur ya, untuk verifikasi datanya. Nah selanjutnya adalah di pertanyaan. Nah teman-teman, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari Kartu Prakerja. Pertanyaan ini adalah untuk mengkoreksi ya, verifikasi apakah orang tersebut benar-benar mengalami dampak dari Kartu Prakerja itu sendiri. Udah selesai nih, udah verifikasi ya. Kemudian ketika proses tanya jawab, ada kan soal-soal, nanti dihadapkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu ada kesimpulan bisa didapatkan apakah orang ini kena dampak dari COVID atau memang belum atau bukan dari COVID. Ya. Teman-teman sudah lolos verifikasi tapi ternyata saat tanya jawab teman-teman belum lolos, jangan berkecil hati, oke? Teman-teman bisa coba di batch selanjutnya. Jadi misalnya kemarin coba batch 3 1 2 3 gagal. Oke. Yang terakhir 3 gagal. Terus teman mau coba lagi nih batch keempat, bisa coba. Tapi nanti kalau di batch keempat teman-teman gagal, teman-teman nggak bisa coba di batch 4 lagi. Harus nanti coba lagi nanti di batch kelima. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman coba dulu aja setiap batchnya, coba 1 kali. Oke? Nah itu diperhatikan. Untuk tips-tips bagaimana sih cara menjawabnya dan lain-lain, itu teman-teman jawab sesuai dengan keadaan realitanya aja, kenyataannya bagaimana ya. Karena dari situ sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan psikologis sih ya, pertanyaan yang sangat awam dan memang untuk mencari tahu apakah benar dia mengalami dampak dari COVID itu sendiri. Oke? Jadi buat teman-teman selamat mencoba. Tetap ya, kalau misalnya ada pertanyaan nih, Mas kok saya nggak bisa, saya gini nggak apa-apa, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan atau komentarnya, atau mungkin kalau misalnya ada mau diverifikasi atau ada yang salah, nggak apa-apa, teman-teman bisa sampaikan nanti di komentar ya. Mas saya nggak bisa gini, kok kayak gini, nanti saya akan bantu, karena memang saya sejak dari awal batch 1 saya melakukan sosialisasi membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dari Kartu Prakerja. Sama-sama kita dukung pemerintah, sama-sama kita saling bergotong royong membantu satu sama lain. Klik like video ini kalau memang teman-teman suka, dan dislike kalau memang teman-teman kurang suka atau tidak bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya melihat video ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, sampai jumpa nanti di video yang selanjutnya. Kita akan bahas apa? Kalau teman-teman ada saran, kita akan bahas tentang hal apa yang lainnya. Saya akan buat di video yang selanjutnya. Silahkan tuliskan di komentar ya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Cukup sampai saat ini. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.